Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Senin 27 Oktober 2025. Renungan kita berjudul Lembah Baka. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 84 ayat 6 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Penulis Mazmur 84 adalah Bani Korah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Bani Korah adalah kelompok penyanyi dan pemusik dalam ibadah di Bait Allah. Keturunan Lewi dari garis Korah. Sedangkan Korah sendiri adalah seorang Lewi yang pernah memberontak terhadap Musa. Bilangan 16. Namun keturunannya tidak binasa. Mazmur 84 ayat 7 adalah satu-satunya ayat yang mencatat tentang lembah Baka. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Lembah Baka secara harfiah berarti lembah air mata atau lembah tangisan. Kata Ibrani untuk lembah Baka adalah Emek Habaka. Kata Emek berarti lembah dan Habaka berarti tangisan itu. Ada beberapa ahli yang mengaitkan lembah Baka ini dengan pohon balsam yang mengeluarkan getah seperti air mata. Apakah memang ada tempat yang bernama lembah Baka di Israel? Ternyata tidak ada. Sampai saat ini, tidak ada bukti arkeologis atau sejarah yang pasti tentang lokasi geografis lembah Baka di Israel kuno. Karena tidak ada tempat yang benar-benar bernama lembah Baka di Israel, maka banyak ahli Alkitab percaya bahwa istilah ini lebih bersifat simbolis daripada menunjuk pada tempat tertentu. Tetapi ada juga beberapa pendapat yang mengaitkan lembah Baka dengan rute ziarah ke Yerusalem, di mana para peziarah harus melewati daerah kering dan tandus sebelum tiba di Bait Allah. Menarik untuk memperhatikan bahwa sebagian besar penafsir Alkitab melihat lembah Baka sebagai simbol perjalanan hidup yang penuh tantangan, di mana setiap orang percaya harus melewatinya untuk bertumbuh dalam iman dan mengalami berkat Tuhan. Berada di lembah Baka mengajarkan kita bahwa perjalanan hidup manusia di bumi ini tidak pernah lepas dari berbagai kesulitan dan tantangan. Tetapi Mazmur 84 ayat 5-8 menggambarkan bahwa orang yang kekuatannya bersumber dari Tuhan akan tetap diberkati meski harus melewati lembah air mata. Lembah-lembah itu melambangkan masa-masa penuh duka dan penderitaan yang sering kita alami. Namun, justru melalui lembah-lembah inilah iman kita diuji dan dimurnikan oleh Tuhan. Setiap air mata dan pergumulan menjadi sarana bagi pertumbuhan rohani dan kedewasaan iman. Tuhan ingin agar kita
tidak hanya bertahan, tetapi juga bertumbuh dan semakin mengenalnya di tengah kesulitan. Pada akhirnya, mereka yang setia akan berjalan dari kekuatan kepada kekuatan hingga berjumpa dengan Allah di Zion. Jangan takut berada di lembah baka yang syarat dengan air mata dan penderitaan. Ingatlah selalu bahwa penderitaan akan membawa kita semakin menjadi anak Tuhan yang matang dan dewasa. Percayalah bahwa di ujung lembah baka akan ada sorak-sorai kemenangan. Di ujung lembah baka akan ada sukacita yang melimpah. Tetaplah tenang dan percaya kepada Tuhan ketika kita berada di lembah baka. Kata-kata bijak hari ini, ketika berada di lembah baka, tetaplah percaya bahwa Tuhan mampu membalikkan keadaan. Puji Tuhan Bapak Ibu untuk renungan yang indah. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bapa, ketika aku berada di lembah baka, ajarku untuk tetap percaya kepadamu. Ajarku untuk tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan mampu menolong kita melewati lembah air mata. Maju terus dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Amin.